Dan Rasulullah itu kan sosok yang sangat luar biasa. Kenapa dia sukses dalam dakwahnya? Pemimpin yang sangat hebat. Kan salah satu modalnya kan adalah amanah dan jujur. Ustaz, bagaimana cara kita memilih kepemimpinan? Kan sebentar lagi kita nih udah memilih pemimpin nih Ustaz. Bagaimana menurut Ustaz kalau memilih pemimpin? Kalau bahasa orang lucunya kan jangan sampai angin pulau tada daripada gole kan. Itu bahasanya kan. Kalau menurut Ustaz itu tidak masalah. Silakan yang ulama masuk bagus, yang direkom yang ulama bagus juga. Bagus. Yang penting kita jangan bergaduh, jangan saling tajassus, jangan cari-cari salah. Orang-orang beriman itu tidak seperti itu karakternya. Ngaji yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi pada program kita yaitu Ngaji Yuk. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai kepemimpinan Rasulullah SAW. Pada kesempatan kali ini kita kedatangan tamu yang sangat luar biasa dan juga beliau merupakan salah satu guru Aziza ketika di pondok, yaitu Ustadz Hendri. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Wow. Bagaimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Apa aja nih Ustadz kesibukan Ustadz sehari-harinya? Alhamdulillah Ustadz sekarang sibuk mengajar ya. Mengajar. Tadi sebelum ke sini Ustadz mirip pengajian ini di Alam Panjang tadi. Alhamdulillah bisa bersama di sini. Alhamdulillah. Oke. Boleh dong Ustadz menceritakan sedikit tentang kepemimpinan Rasulullah SAW. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersolawat kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat di yaumil akhir nanti. Berkaitan dengan kepemimpinan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad adalah suri tauladan bagi seluruh umat manusia. Dalam Al-Quran Allah sampaikan, Bismillahirrahmanirrahim, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan bagi kita. Begitu juga dalam kepemimpinan Rasulullah SAW dalam segala aspek mesti kita harus teladani. Karena dia adalah sosok manusia yang sempurna dalam hal akhlak, dalam hal kepemimpinan. Allah memuji bagaimana kemuliaan Rasulullah dengan Bismillahirrahmanirrahim, innaka la'ala khuluqin azim. Sungguh agung, sungguh mulia dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berkaitan dengan kepemimpinan, bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini adalah sangat dimuliakan. Bukan saja oleh kawan, bahkan oleh lawan. Dulu dan sekarang. Ada salah seorang peneliti bernama Michael Hart. Dia adalah berkebangsaan Yahudi. Dalam penelitiannya, dia menempatkan Nabi Muhammad sebagai tokoh nomor 1 di antara 100 orang yang sangat berpengaruh. Mulai dari dulu sampai sekarang. Menempatkan Rasulullah adalah sosok yang bisa dijadikan sebagai suri tauladan dalam bahasa kita. Nah, begitulah sosok Nabi Muhammad SAW dalam kepemimpinan yang sangat luar biasa. Mesti kita harus jadikan sebagai contoh. Ya. Insya Allah. Berarti Nabi Muhammad adalah contoh suri tauladan bagi kita semua ya Ustadz ya, betul. Kepemimpinannya. Menurut pandangan Ustadz, bagaimana model-model kepemimpinan jiwa Rasulullah SAW dan sejak kapan tuh Ustadz Nabi Muhammad itu tertanam di diri beliau jiwa kepemimpinannya? Ya, Rasulullah SAW ini kan dia membawa risalah, dan risalah ini adalah untuk seluruh umat manusia, bukan untuk satu kelompok. Tentunya Rasulullah SAW ini dia dibekali dengan sifat-sifat yang di dalamnya tentu ada sosok kepemimpinan yang sangat luar biasa. Rasulullah dari kecil dia sudah bergelar Al-Amin, yang sangat-sangat dipercaya, bukan saja oleh kawan maupun bahkan oleh lawan sekalipun.
dalam peristiwa hijrah Rasulullah dari Mekah ke Madinah, Rasulullah itu kan sampai-sampai ada barang titipan. Yang mana barang titipan itu bukan saja oleh orang Muslim, tapi juga orang-orang Nasrani, orang Yahudi. Saking percayanya, saking yakinnya keamanahan Rasulullah. Samping itu juga Rasulullah adalah sosok yang jujur, siddiq. Dia adalah sosok yang fatonah, sosok yang sangat-sangat cerdas. Ini dibuktikan sebelum dia diangkat menjadi nabi, dia adalah sosok yang sangat berpengaruh yang ada di kalangan Quraisy ketika itu. Ya. Apakah Rasulullah itu termasuk kepemimpinan yang anti kritik, Ustaz? Yang Rasulullah SAW ini ketika dia diangkat menjadi seorang Rasul di umur 40, 10 tahun dia di Mekah, 13 tahun dia di Madinah. Dia adalah menjadi sosok pemimpin yang paling utama. Di samping dia adalah pembawa risalah kenabian, dan dia adalah sosok tempat sumber hukum. Dan dia adalah pemimpin umat orang-orang Muslim, orang-orang yang beriman ketika itu. Kalau ditanya apakah Rasulullah itu anti kritik, tidak. Karena Rasulullah ini ketika bersama dengan sahabat-sahabatnya, sahabat-sahabat yang mulia, baik itu Abu Bakar, baik itu Umar, Utsman, dan Ali, punya karakter-karakter tersendiri. Sehingga kadang-kadang ada terjadi perbedaan-perbedaan pendapat. Dan Rasulullah SAW memberikan contoh bagaimana dia menerima masukan-masukan dari para sahabatnya. Insya Allah, berarti Rasulullah itu terima kritikan dari seluruh sahabat-sahabatnya ya, Ustaz ya? Iya, begitulah Rasulullah. Kan Rasulullah itu bukan hanya memimpin sebuah negara, Ustaz, tetapi memimpin seluruh umat Islam. Nah, bagaimana sifat Rasulullah itu supaya umatnya mengikuti beliau? Iya. Tadi disampaikan bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dia itu sebelum diangkat menjadi seorang Rasul, dia sudah dikenal orang yang sangat jujur, orang yang sangat amanah, sehingga karakter Rasulullah ini menjadi suri tauladan bagi orang-orang di sekitarnya, sehingga orang sangat percaya kepada dia. Inilah yang menjadi cikal bakal bagaimana Rasulullah ini menjadi pemimpin yang sangat diidolakan ketika itu bahasanya. Karena karakter Nabi, akhlak Nabi itu sangat luar biasa. Dan di dalam sekarang ini, kalau kita mencari pemimpin contohnya, menjadi orang yang sukses, pemimpin pun yang sukses, kan tidak mutlak artinya adalah orang yang cerdas kan. Tapi ada 3 elemen yang sangat menentukan. Yang pertama ada namanya nilai spiritual, emosional, baru intelektual kan. Intelektual, kecerdasan itu hanya 20%, sedangkan spiritual dan emosional itu 80% menentukan. Dan Rasulullah itu adalah paket lengkap untuk itu. Paket lengkap. Emosional, kemudian spiritualnya, di samping juga kecerdasan, bagaimana Rasulullah menyelesaikan permasalahan-permasalahan. Begitulah sosok Nabi yang sangat luar biasa. Oh, berarti Rasulullah itu memiliki 3 sifat yang menjadi contoh kepemimpinan yang benar ya, Ustaz ya, yang sangat diagungkan sama umatnya. Apa aja sih, Ustaz? Bagaimana, Ustaz, wasiat-wasiat dari Rasulullah di zaman sekarang ini cara memilih kepemimpinan yang benar? Kepemimpinan ini kan kita tidak bisa pungkiri, umat Islam ini kan tidak boleh dia anti dalam hal ini politik kan, memilih pemimpin. Sekarang kan kita sudah masuk bulan November ya. Udah. Insya Allah kita akan sampai nanti di akhir November memilih pemimpin kan, dalam hal memilih gubernur dan bupati. Jadi kita sebagai seorang Muslim, bagaimana cara kita memilah dan memilih pemimpin kita sesuai dengan anjuran Rasulullah SAW. Kembali kepada konsep awal bahwasanya carilah pemimpin yang meskipun tidak sebagaimana Rasulullah dan sahabat-sahabat yang mulia, tapi kita jadikan acuan. Akhlaknya, karakternya itu adalah sebagaimana Rasulullah. Yang pertama, dia kalau bahasa sekarang berintegritas, gitu kan, berkesesuaian ucapan dengan perbuatannya, dia amanah,
Nah, itu yang mesti dicari. Sekarang ini sangat susah mencari orang yang jujur gitu kan, Betul. berintegritas. Dan Rasulullah itu kan sosok yang sangat luar biasa. Kenapa dia sukses dalam dakwahnya? Pemimpin yang sangat hebat. Kan salah satu modalnya kan adalah amanah dan jujur kan gitu. Karena dalam penelitian bahwasanya tokoh sosok Rasulullah, kenapa dia sukses mengemban dakwah yang awalnya dia tidak dipercaya kan? Banyak orang yang memusuhinya. Yang percaya cuma 4 orang awalnya. 4 atau 5 orang. Khadijah istrinya, Abu Bakar, dan Ali bin Abi Thalib yang waktu itu masih remaja kan. Nah, tapi kenapa dia bisa bertahan dan sukses dalam misi dakwahnya? Karena modal Nabi itu adalah kejujuran. Dan kejujuran itulah yang menjadi modal dasar bagi seorang pemimpin itu. Ya, sehingga coba kita bayangkan sekarang, kalaulah seorang pemimpin itu tidak jujur, tidak amanah, maka kepemimpinan itu tidak akan diteladani. Dan Rasulullah itu kan dia orangnya sangat jujur, dan mustahil kebohongan, kalau misalnya dia bohong, mustahil kebohongan itu bertahan 14 abad kan. Nah, itu artinya Rasulullah itu membawa misi kejujuran, ya, dan misinya itu sukses karena dia adalah orang yang amanah dan jujur. Masya Allah. Menurut Ustaznya, Ustaz, bagaimana cara kita memilih kepemimpinan? Kan sebentar lagi kita ini ada memilih pemimpin nih, Ustaz. Bagaimana menurut Ustaz kalau memilih pemimpin? Ya, sekarang kita tengok kan suhu di Riau ini kan panas ya. Iya, Ustaz, panas banget. Panas ya, tapi sebenarnya ada yang lebih panas sebenarnya, bukan suhunya yang 37 sampai 40 prediksi. Iya. Tapi suhu perpolitikan memilih pemimpin. Benar. Karena Ustadz juga melihat, dan kita semua melihat ya, bagaimana peta perpolitikan dan bagaimana suhunya begitu panas kan. Kalau bahasa orang Ocunya kan jangan sampai angin pulau tada daripada gole kan. Itu bahasanya kan. Iya. Sehingga sekarang banyak pula pendukung-pendukungnya lebih panas gitu kan, saling menyerang satu dengan yang lain gitu kan. Betul. Padahal pemimpin itu kan atas nama kita adalah seorang muslim, berakidah yang sama, kita tak boleh saling menjelek-jelekkan kan. Pilihlah pemimpin yang menurut kita baik, di antara yang baik, yang terbaik kan, ya, tanpa menjelek-jelekkan, menjatuhkan. Betul. Ya. Nah, memang tidak akan ada sebagaimana Rasulullah SAW, ya, manusia yang sempurna dan sahabat-sahabat yang mulia kan. Setidaknya karakter kepemimpinan Rasulullah itu menjadi acuan bagi kita. Ya, amanah, kemudian jujur, dan tentu juga adalah ya fatona ya, cerdas. Ya, tablik dan fatona. Tablik itu dia menyampaikan kan. Nah, dia kan sebagai wadah untuk menyampaikan aspirasi dari rakyatnya kan. Dan dia harus cerdas kan. Ini beberapa hari ini kita lihat bersebaran di media sosial bagaimana bukan saja di Riau kan, bagaimana pemimpin-pemimpin itu ketika debat tidak bisa dalam artian tidak bisa menyampaikan aspirasi, tidak bisa mengeluarkan visi dan misinya kan. Seorang pemimpin itu harus tablik, dia harus bisa menyampaikan dengan melau dengan yang baik. Kemudian dia harus sosok yang fatona, harus cerdas dia. Jadi 4 elemen tadi tak bisa ditinggalkan. Dia harus amanah. Nah, ini kata kuncinya, dia harus jujur, dia harus tablik, bisa menyampaikan aspirasi dari rakyatnya, dan tentu dia harus cerdas. Ya, karena dia akan menyelesaikan masalah-masalah yang krusial kan, yang ada di negerinya kan. Iya, Ustaz. Itu kata kuncinya. Berarti harus menerapkan 4 elemen ya, Ustaz. Fatona, siddiq, tablik, dan satu lagi jujur. Terpenting jujur ya, Ustaz. Ya, sebagai pemimpin itu harus jujur. Untuk para calon-calon pejabat pemimpin, semoga dapat menjadi acuan bagaimana kepemimpinan Rasulullah SAW untuk kedepannya. Oke. Satu lagi pertanyaannya dari kamera. Boleh. Ini Ustaz, ada sekarang pandangan kalimat-kalimat yang membenturkan antara calon dengan pendukung, Ustaz, dan terkait ulama. Kalau pandangan Ustaz, boleh nggak narasi seperti ini dikeluarkan? Ikut pilihan ulama atau ikut ulama? Ya, jadi kalau ada istilahnya ikut ulama ya, dan pilihan ulama itu kan sekarang sedang panas-panasnya ya, sedang hangat-hangatnya ya.
Ya, jadi kalau Ustadz simple aja tadi, jangan kita lebih panas pula tada daripada boleh. Ya benar-benar. Ya, itu kan sudah menjadi ijtihad dari Iya. masing-masing kan. Mereka kan orang-orang yang selama ini yang direkom oleh ulama, dipilih ulama, dan ulama itu sendiri kan mereka sudah terjun langsung istilahnya. Iya. Kan. Jadi tak perlu kita permasalahkan. Yang jelas mereka adalah sosok yang nantinya mesti harus kita pilih, ya. Nah, sesuai dengan karakter-karakter tadi. Kalau menurut saya itu tidak masalah. Silakan yang Nggak masalah. yang ulama masuk bagus, yang direkom yang ulama Bagus juga. bagus. Yang penting kita jangan begaduh, jangan saling tajassus, jangan cari-cari salah. Orang-orang beriman itu tidak seperti itu karakternya. Kita ini kan identik Bangkinang kota beriman, Kampar orang yang apa ya, beradat, yang tahu agama banyak. Iya, Kampar Serambi Mekah. Apa kalimat iman itu? Kalau betul gitu loh orang-orang yang beriman, iman itu artinya kan bukan hanya sekedar percaya kan. Iya, Ustaz. Iman itu artinya kan bisa dikategorikan al-mu'min. Al-mu'min itu artinya orang yang memberikan rasa aman. Baik dengan ucapannya maupun dengan perbuatannya. Ini kita sesama saudara kan. Nah, silahkan kalau bahasa kitanya, hidupkan pelito awak, jenmotin pelito uang. Nah, itu bahasanya kan. Hidupkan pelito awak, jangan matikan pelito uang. Ya, nah, jadi seperti itu. Insya Allah. Oke, udah banyak nih Ustaz, kita dapat ilmu dari Ustaz. Mungkin Ustaz boleh sampaikan closing statement. Baik. Baik, untuk closing statementnya, saya mau menyampaikan, Ustaz menyampaikan bahwasanya ada sebuah ungkapan dari salah seorang ulama, Imam Mazhab bernama Imam Ahmad bin Hanbal. Ungkapannya adalah sangat luar biasa. Kalaulah kita memiliki doa, dan doa itu makbul, dan doa itu cuma satu, maka mintalah doa tersebut pemimpin yang adil. Kenapa kita minta pemimpin yang adil? Kalau kita doa kita makbul cuma satu, kalau kita minta anak yang soleh, kemanfaatannya untuk kita saja. Kalau kita minta istri yang soleha, kemanfaatannya untuk kita saja, bukan untuk orang banyak. Tapi ketika kita mendapatkan pemimpin yang adil, kemaslahatannya, kemanfaatannya adalah untuk orang yang banyak, untuk khalayak ramai. Maka momen sekarang kita sudah berada di bulan November, insya Allah nanti di akhir November kita berdoa kepada Allah, siapapun nanti yang terpilih pemimpin kita, dialah yang terbaik. Yang jelas kita jangan saling mencari-cari kesalahan, jangan mudah menjatuhkan lawan politik dan sebagainya. Berpolitiklah dengan cara yang santun, beradab, karena ingat, pemimpin yang lahir itu adalah gambaran dari rakyatnya. Nah, begitu. Terima kasih. Oke, Masya Allah. Sebelumnya terima kasih banyak Ustadz atas ilmu, dan sudah kita bahas tadi mengenai kepemimpinan. Semoga di akhir November nanti kita bisa mendapatkan pemimpin yang adil dan bijaksana. Tentunya jujur ya Ustadz, dan menerapkan 4 karakter tersebut. Mungkin sekian teman-teman yang ada di rumah, podcast kita pada hari ini. Teman-teman jangan lupa like, comment, share, and subscribe di YouTube Gaza Manajemen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngaji yuk.